harusnya mulai kerja kan udah baterainya capek duluan. full. Capek duluan. Terbanglah tinggi, magister kedokteran kerja. Langkahmu cepat, semangat membara. Bersama kita, nyalakan harapan untuk Indonesia yang lebih gemilang. Ketua Sekretaris dan semua pengelola. Ladies and gentlemen, para korban macet setiap pagi, korban KRL yang berdiri desek-desekan, sampai korban bensin naik tapi gajinya masih tetap. Selamat datang di MKK Open Mic. Episode keberapa? Episode ke-2. Nah, tepuk tangan dulu, tepuk tangan ya, betul tepuk ya. tangan dulu. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang lebih deket dari yang ladies and gentlemen kira. Yang lebih menyiksa daripada rapat yang gak selesai-selesai, dan lebih misterius daripada alasan bos lu ngilang tiap Jumat sore. Ya, betul. Hari ini kita akan coba bahas mungkin ya sesuatu yang jarang dibahas ya, karena dianggap biasa aja. Kita akan bahas tentang commuting ya. Dan bersama kita hari ini untuk membahas tentang commuting tadi, ada seorang dokter yang kalau kita ngomong soal macet nih, soal jalan gitu ya, lu bakal mikir, dia sebenarnya dokter, apa dosen, apa dia jangan-jangan kerja lingko gitu ya. Ngomongin macet ya, betul. Ahli banget gitu. Betul. Mari kita sambut Dr. Nuri Purwito Adi, spesialis okupasi subspesialis psikososial. Iya. Halo. Sosoknya dulu. Habis dari macet-macetan. Iya, kayaknya gitu. Wajahnya wajah habis commuting ya. Habis commuting kayaknya ya. Baik, Oke. kita mulai aja ya dok ya. Siap. Oke, Siap. mungkin sebelumnya dokter bisa memperkenalkan diri dokter siapa gitu kan. Kenapa Oke. kita hari ini akan bahas tentang Commuting commuting. tadi. Oke. Baik, ini perkenalannya formal apa enggak nih? Ya, Ya, bebas aja dong. Bebas Oke. ya, bebas. Kita di sini Iya, bebas santai aja. banget Santai. podcastnya, dok. Oke. Nama saya Nuri Purwito Adi ya. Ya, kadang beberapa orang manggil saya Bu Nuri, yang nggak tahu ya. Oh, dikiranya perempuan ya? Dikiranya perempuan. Jadi saya sehari-hari jadi dosen di MKK loh yang ngehits wow. itu ya. Siap, Sama siap. di PPDS Kedokteran Okupasi ya. Jadi karena saya dari sebagai dosen ya, saya tentunya harus ini dong berangkat dari rumah terus ke kantor gitu. Jadi saya pelaku commuting lah. Oh, gitu. pelaku commuting. Kita Bukan semua ahli tapi pelaku commuting. Iya. Karena kita semua pelaku, kita semua ahli dalam commuting. Gitu Wah. kira-kira ya. Tadi kesini naik apa dok? Kesini Heeh. naik kereta. Wah, udah tuh. Tapi kan apakah commuting itu selalu berhubungan sama kereta atau transportasi Nah, umum? iya. Apa sih sebenarnya commuting itu, dok? Kenapa dokter perlu bahas ini di podcastnya Iya. MKK, dok? Sebentar. Ini kan podcast ya? Iya. Saya ada pertanyaan dulu. Aduh. Kenapa sih Kenapa kita dinamain yang ditanya? podcast? Loh, iya dong, Iya, boleh dong. boleh, Kenapa boleh. coba dinamain podcast? Yang seriusnya ya, podcast itu kan POD ya. POD itu kan personal on demand, jadi broadcast yang sesuai dengan demand-nya. Nah, kita sekarang kan tentang commuting, mengundang Dokter Nuri kan gitu. Itu yang benernya. Ya, gimana Yang kalau seriusnya yang ya? seriusnya ya? Tapi nggak lucu juga kayak gitu. Kalau subspesialis psikososial tuh kita harus lucu-lucuan kalau jawab. Betul kayaknya begitu. Biar Ya. nggak stres kan? Biar nggak garing. Nah, biar nggak garing. Tapi masalahnya kita berdua tuh nggak ngerti ya. Mau jawab apa nih podcast yang lucu? Emang apa, Dokter Apa? Nuri? Kalau podcast, kenapa dibilang podcast ya? Karena dia bakal masuk YouTube. Bakal Masuk YouTube. Ini Kalau sih. bakal masuk dompet, namanya uang cash. Oke. Ya ampun, sampai kita tepuk tangan dulu. Ya, bisa. Tapi benar. Bener kan? Bisa, Bener. bisa banget. Oke. Nah, Udah mulai nih ikut ya jiwanya ya. Selain uang cash, kredit card juga Iya, bisa ya. iya. masuk. Iya. Nah, Kenapa nih kredit card ya kenapa kan nih? podcast cash di card. Nggak Oke, maksa oke, sih, maksa. Itu maksa. Oke. Nggak apa, lupakan Oke. itu, lupakan. Tapi dijawab dulu, dok. Kenapa, dok, kita harus jawab? Kenapa kita harus bahas commuting? Commuting di sini. Nah tadi kan commuting itu kayak hal yang biasa gitu. Kita jarang ngomongin kan. Iya. Padahal itu kan kegiatan kita sehari-hari, ya kan?
Nah, per definisi sebenarnya ini ngomong serius nih ya, commuting itu adalah perpindahan orang dari tempat yang private, pribadi gitu ya, ke tempat kerja. Gitu bisa dari rumah ya, bisa dari rumahnya gebetan, gitu bisa rumahnya pacar, apapun lah ya. Serius nih, serius ya. Serius ya, ke tempat kerja itu namanya commuting. Jadi commuting itu bisa one way, bisa bolak-balik atau two ways. Nah, tapi ini ada orang yang kerjanya kan pindah-pindah ya kan, dari tempat kerja satu ke tempat kerja yang lain. Itu sebenarnya bukan commuting yang kayak gitu, karena commuting itu lebih tepat dari tempatnya, dari rumah lah ke tempat kerja, begitu. Oke, udah mulai berat nih ya pembahasannya. Jadi kalau misalnya tempat kerjanya itu lebih dari satu, terus dia harus pindah-pindah, bukan commuting namanya? Bukan commuting dalam artian yang dimaksud kita maksud hari ini gitu. Oh gitu. Oke, tadi bahasnya rumah gebetan, aku jadi inget gebetan gitu. Ini kita ngomongin produktivitas aja ya. Oke. Bukan pekerjaan ya. Nah, Oke. terus kalau dikaitkan dengan kesehatan atau kedokteran kerja, hubungannya apa nih commuting ini, Dok? Nah, ini yang menarik. Jadi commuting ini ternyata ya dari referensi ini jadi namanya kayak asosiasi untuk pembagian waktu gitu. Saya lupa tuh persisnya bahasa Inggris. Jadi kita tuh dalam kehidupan kita itu ada pembagian waktu-waktu tuh selama 24 jam. Ada waktu yang didedikasikan untuk pekerjaan. Jadi kayak working activities. Ada yang untuk personal activities, ada kayak untuk social activities macam itu. Nah, ternyata di beberapa referensi Amerika punya, kemudian yang worldwide punya, commuting ini itu ternyata masuk dalam occupational atau istilahnya adalah workplace activities. Gitu. Makanya kalau di kita kan itu kalau teman-teman gabung ke asuransi ketenagakerjaan nih, entah itu BPJS ketenagakerjaan ya, atau asuransi yang lain, kalau ada kecelakaan dari dan menuju tempat kerja itu ditanggung oleh mereka gitu. Karena masuk dalam workplace activity gitu. Jadi kalau misalnya kerjanya 9 to 5 tapi di jalan juga 2-3 jam, panjang dong Panjang masa kerjanya gitu. Work time-nya ya gitu. Betul. Nah, sehingga ada yang beberapa ahli gitu memasukkan ini dalam kelompok satu hal di tempat kerja yang harus kita perhatikan dan bikin stres gitu. Jadi disilakan kayak sebagai work related demand atau work related stressor seperti itu. Mungkin Kok langsung berat ya bahasa agak berat ya. Iya nih. Berat terus kayak serius. bisa ya. disimpelin nggak, Dok? Bisa pakai Kira-kira? bahasa yang lebih sederhana nggak Dok, yang kira-kira kita paham gitu? Sama pendengar di sini atau pemirsa di sini. Oke, jadi kan kalau kita bekerja nih ya, itu kan kita ngelakuin tugas sehari-hari ya kan. Kan namanya kerja kita harus perform. Nah, untuk perform itu kan kita dapat yang namanya pressure tuh. Tapi dalam artian ini positif nih Mas ini. Karena kalau kita nggak ada pressure, nggak ada tuntutan, kita kan kerjanya ya steady aja. Kita kayak Santai. mungkin santai, nggak malah ya gue kerja nggak dinilai, gue kerja kayak istilahnya nggak dihargai gitu. Ya udah nggak usah kerja aja gitu. Nah, sehingga di satu titik kita tuh perlu yang namanya pressure tadi. Cuma kan kita tahu kalau pressure-nya kegedean nih, tugasnya kebanyakan, ya kan, suruh lembur terus, stres nggak kita? Oh pasti. Pasti. Stres. Nah itu tadi, yang namanya commuting atau pergi dan pulang dari tempat kerja, itu kita karena dia masuk dalam bagian aktivitas pekerjaan dan dia bikin stres banyak orang, ya nggak sih? Nah benar. makanya dia sering dimasukkan juga dalam kelompok hal-hal yang membuat stres di tempat kerja. Gitu. Pantes ya. Pantesan kita stres mulu. Iya. Oh enggak ya? Itu ada ya. Sebagai pelaku gitu maksudnya. Saya dulu ya, Dok, Ya. commuting juga berarti karena saya dari Depok ke Cikini. Ya. Kalau udah sampai kantor tuh udah auto red flag deh. Perlu istirahat dulu atau apa karena mood udah nggak sesuai udah lah ya. berantakan, benar-benar. Tapi bisa nggak commuting itu selain sebagai stresor, siapa tahu malah bisa jadi relief stresornya. Mungkin dia sepanjang jalan harus ngapain gitu supaya dia nggak menjadi stresor gitu, Dok. Nah, betul. Memang ada tuh teori. Jadi kan secara psikologis nih ya, kita perlu kayak
ada semacam apa ya detachment, kayak kita apa sih lepas dari aktivitas yang bikin kita stres gitulah ya. Nah, ada juga istilahnya adalah secara psikologis juga kita pekerjaan, terus kemudian kita juga di rumah itu kan kayak dunia yang berbeda yang harus kita hadapi. Kebayang nggak sih kita pagi-pagi nih berangkat ke kantor, ya kan? Kita ngadepin macet ya, kemudian tadi, tapi kita pas di jalan tuh kita kebayang, waduh di kantor kita nanti bakal ada meeting nih, kita bakal ketemu klien yang berat. Nah, sehingga di situ tuh kita kayak harus mempersiapkan diri gitu, mentalnya. Bahkan kita mungkin di jalan sambil ada yang kayak, oh ya gue pagi mau ngapain, nanti siang gue ngapain gitu kan. Nah, sehingga di sini ada yang bisa menggunakan waktu commutingnya itu untuk waktu mempersiapkan diri. Untuk aktivitas ada dampak selanjutnya. positifnya gitu ya. Betul. Oke. Nah, jadi dia di situ tuh kayak coba untuk menyusun strategi nih, ngapain. Atau dia nyiapin mental. Waduh, gue ketemu bos gue yang galak nih. Gue ntar ngomong apa ya? Kayak seperti itu. Nah, jadi dari satu studi itu mengatakan bahwa commuting itu juga memiliki dampak positif untuk dia kayak mempersiapkan diri gitu menuju dunia baru yang nanti akan dia masuki dari dunia rumah ke dunia pekerjaan. Tapi sebaliknya juga nih katanya pulang dari tempat kerja ya dia masih nge-switch tuh ya, oh ya saya ke rumah nanti ya ketemu anak-anak, saya mau main apa nih sama anak-anak, saya mau ngobrol apa sama istri saya. Atau bahkan lebih jauh kalau pas lagi ada konflik misalnya, dia siapin tuh, waduh nanti di rumah saya ketemu sama yang berkonflik di rumah gitu ya. Gak disebut ya. Tapi bener ya, emang harus ada perencanaan bisa dibilang seperti itu ya kita. Jadi ternyata waktu commuting, kalau memang kita gunakan dengan baik ya, itu untuk hal seperti tadi itu bisa bermanfaat. Tapi kan juga kita bisa bengong misalnya, ya kan? Bengong. Terus Saya tuh kayaknya dengerin musik. Betul. Nah, itu juga ada beberapa aktivitas yang lain yang sifatnya mungkin relaxing ya. Tapi mungkin itu secara efek ke mengurangi dampak ke psikososialnya dapat. Tapi mungkin secara efek positifnya tadi mungkin ya masing-masing ya, tapi mungkin belum bisa dapat gitu. Oke, berarti emang benar. Tadi saya hari ini commuting dari rumah ke kantor tuh udah mikir, wah hari ini mau ketemu dokter Nuri ini. harus siapin mental gitu loh. Betul ya. Gimana ya ngadepin dokter Nuri? Itu stresor berarti ya. Saya baik loh. percaya. Baik kok, baik. Bener-bener dok. Jadi tapi mungkin tergantung moda transportasinya juga kali ya dok. Nggak semua moda transportasi membuat kita bisa berpikir atau bengong atau dengerin musik dengan santai. Kalau desek-desekan kayaknya nggak mungkin bengong nih. Bisa dicopet. Ya, memang ada apa ya istilahnya, ada banyak faktor gitu yang terkait sama commuting itu sendiri. Juga mungkin kan commuting itu kalau kita lihat nih di beberapa negara maju itu tuh waktunya kira-kira sekali jalan tuh rata-rata di sekitar 30-an menit lah. Ada 20 sampai 30 menit sekali jalan ya, berangkat atau pulang. Di negara maju ya? Di negara maju. Ya. Tapi kalau di negara berkembang ya itu bisa 2 kali lipat gitu. Jadi itu bisa 1 jam untuk berangkat rata-rata. Kenapa senyum-senyum? Wajah saya udah masalahnya setiap pagi 3 sampai 4 kali lipat gitu. Gimana tuh dok? Saya 3-4 jam ya kalau untuk perjalanan, apalagi kalau macet. Iya, ini juga saya dapat angkanya tuh dari Thailand ya. Kalau yang Indonesia saya juga nggak tahu tuh, mungkin lebih lama kali ya. Makanya tadi commuting itu kayak mesti di manage dengan baik lah. Maksudnya itu kan udah jelas itu kayak jadi satu stresor yang bikin kita stres. Gimana caranya kita memanage pakai waktunya biar malah bikin dampak yang positif buat kita gitu. Jadi upaya individualnya ada, ngarahin ke positif, tapi sebetulnya ini lebih besar lagi ya yang harusnya terlibat. Masalahnya lebih besar lagi kalau saya ngelihatnya ya dok ya. Apalagi kalau misalnya kita sebagai pekerja bisa apa sih dok? Gitu kan ya. Pilihannya cuman misalnya berangkat harus emang macet-macetan gitu kan ya. Emang harus berdesak-desakan. Nah itu secara
ke dunia kedokteran nih dok, apa sih akibatnya kalau dibiarkan terus-menerus itu terjadi gitu dok? Nah, secara dia dibilang sebagai stresor tadi, ya artinya dia itu akan membangkitkan apa ya istilahnya kalau kita ngerasa tertekan, ya kita kan ada istilahnya fight, ya or flight gitu ya. Jadi Ya, kita saya pernah dengar tuh. kita pengen fight. Nah kalau fight tuh secara otonom di tubuh kita akan ada tuh kalau dulu mungkin belajar di sekolah ada jalur otonom tuh ada yang jalur simpatik, simpatis, parasimpatis. Ini udah terminologi kedokteran nih kita nih ya. Iya, Boleh dok. maksudnya ada yang untuk rileks-rileks aja, Iya, ada yang ada rileks. yang untuk bikin kita tegang terus tuh yang simpatis. betul. Nah, kalau kita tadi terpapar sama hal yang bikin stres, itu bikin kita jadi tegang terus. Nah, ini yang nggak baik, tegang terus itu karena itu Nggak baik nanti Li, tegang terus. Iya benar. jadi cepet capek dan bahkan studinya ya si commuting ini yang stressful yang tidak di manage dengan baik itu berhubungan dengan timbulnya insomnia dan ansietas atau kecemasan. Oh penyakit zaman now nih sekarang kan. Iya, penyakit zaman now sulit tidur. Sulit tidur. Malam-malam scrolling TikTok. Nah, Kayak siapa ya? Gitu. Enggak ya, saya enggak gitu lagi Oh, ya. enggak gitu ya. Ya, baiklah. Gitu. Oh gitu ya dok ya, bahaya juga dok ya. Tapi kalau dilihat dari kondisinya ya, Tapi selain dari sisi psikologis ya atau tadi masalah stres dan lain atau ansietas dan lain sebagainya, ada dampak lain nggak secara fisik dok? Dari si commuting tadi. Dari Iya. si commuting tadi. bisa timbul penyakit gak tuh, bisa jadi gatel-gatel. Pokoknya penyakit fisik gitu, Dok. Fisik gitu. Sebenarnya kalau yang saya baca dan dalami kan lebih ke aspek dampak ke kesehatan mental ya. Jadi memang ya disebutkan tadi. Tapi kalau kita lihat tadi dari sisi waktu mungkin ya kita kalau memang tidak manage dengan baik ya artinya kita merasa kayak rugi waktu. Jadi waktunya terbuang aja gitu, bukan untuk hal yang produktif. Terus berikutnya juga tadi mungkin kalau tidak di manage dengan baik pas sampai ke tempat kerja kita kayak drain gitu. Jadi kayak harusnya mulai kerja kan Udah capek baterainya duluan. full, capek duluan. Ini udah kayak baterainya udah tinggal 1/4 itu kan kerjanya juga nggak produktif nantinya. Betul. Makanya kalau sampai kantor langsung jajan boleh dong dok. Ya kan buat Boleh, ngecas. boleh, Aku boleh. justifikasi diriku Justifikasi. sendiri. Boleh, boleh, Jadi boleh. bukan berarti ini mengedukasi Bukan, kita. bukan ya, Baru sampai pemirsa, kantor ladies udah and gentlemen, bukan. jajan nih gimana Mungkin ya. bintang tamu berikutnya dokter gizi aja. Jadi mengcounter hal itu. Iya gitu. betul. Tapi ada yang menarik loh. Maksudnya di commuting ini waktu itu kebetulan saya pas lagi ada kesempatan untuk ikut riset sama teman-teman di Jepang. Jadi kita tuh menganalisis dari satu datanya itu survei nasional di Jepang. Nama surveinya adalah Workers Well-being Study. Jadi terkait dengan well-being. Sampel totalnya itu 16 ribuan orang. 32 ribu maaf. Tapi Banyak. karena dia kohort kan 2 tahun berikutnya yang mau untuk ngisi survei yang sama itu sekitar 16 ribu. Nah tapi kita screening nih untuk yang relevan sama studi terkait commuting ini sekitar 7 ribuan orang. Oh. Ternyata bener tuh. Jadi kalau orang yang commute-nya itu dia di sana itu lebih dari 1 jam sehari, PP ini ya, itu dia cenderung untuk timbul stres. Itu sudah di adjust sama beberapa faktor nih, faktor sosiodemografi orangnya, faktor pekerjaannya. Itu confirm bahwa dia adalah faktor risiko. Orang commute lebih dari 1 jam sehari PP ya, Iya. itu bikin stres. Cuma ternyata pas kita masukkan waktu tidur ya, Iya. itu ternyata bisa mengurangi efek ini. Oh. Gitu. Jadi Wah. ternyata ya mungkin kalau orang yang commute tapi menggunakan waktu commute-nya dengan yang positif tadi ya, Iya. ada detachment atau tidur. Ternyata itu memiliki dampak yang baik. Itu menetralisir stresnya tadi. Oh, Gitu. Tuh. Jadi waktu commuting itu dijadikan waktu recovery stress ya. Betul. Seperti itu ya. Atau jadi memang waktu yang kita analisis datanya itu tidak spesifik tidur saat commuting, tapi kita menggunakan waktu tidur total. Jadi orang yang tidurnya paling nggak 5 sampai 6 jam sehari, at least ya, itu ternyata kalau dia commuting lebih dari 1 jam pun itu tidak membuat commutingnya ini
berdampak stres. Pantes saya kalau naik kereta tuh ya baru duduk semua orang udah begini tidur. Nah, kayaknya itu beda permasalahan sih, Itu Kak. tidur kayaknya. atau merem? Iya. Kita nggak Itu tahu. tidur apa pura-pura dan gak disuruh berdiri. Gitu. Tapi itu kalau 1 jam PP tidurnya 5-6 jam lah. Kalau kita 3 jam PP kita tidurnya mesti lebih lama dong ya, Dok. Nah makanya, jadi Terus sebenarnya- kerjanya kapan dok? Iya, bener. Terus kerjanya kapan? Nah, riset lagi Dokter Nuri berarti. gitu ya. Iya. Tapi hebat loh ya riset Dokter Nuri tadi kan udah populasi atau sampelnya banyak. Besar banget. Terus dapat ide atau kesimpulan yang memang ya kalau seperti saya yang memang commuting beberapa kali dalam seminggu gitu kan ya, itu ya ada justifikasinya ya kalau bisa. Justifikasi. Ya perlu juga commuting ternyata kan berarti gitu. bosnya Ladies and Gentlemen tuh memang harus dengerin podcast Iya, ini betul. biar Iya, tahu iya. nih efeknya. Ya, Oke. sebenarnya sih commuting mungkin tidak bisa dihindari. Ya mau nggak mau kan, ya kita tahu gitu. Kalau mau tinggal dekat-dekat tempat kerja bisa jadi mungkin rumahnya juga nggak tersedia gitu kan. Tapi ya gimana kita memanage lagi kembali. Jadi kita gimana manage commuting itu biar tidak menambah stres kita lah. Udah stres dari tempat kerja Betul. gitu kan. Kita manage dengan baik. Itu sih sebenarnya message-nya. Oke. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa pindah rumah, Iya. nggak bisa ganti transportasi gitu. Iya. Apa sih kira-kira tips and triknya yang aksi nyata deh kalau saran dari Dokter Nuri apa Dok buat kita pelaku commuting ini? Yang pertama, kita mungkin juga persiapkan si commuting itu. Kita tahu kan, karena kita udah rutin kan. Ya. Kita akan commute berapa lama, kita tahu gitu. Nah itu kita coba pikirkan misalnya pas lagi commute tuh kita mau ngapain. Bisa jadi kita kayak, oke, pas commute nanti aku mau merencanakan jadwal hari ini. Atau Oke. aku mau mikirin konten presentasi. Atau aku siapkan materi untuk pada saat nanti harus presentasi, harus ngajar dan sebagainya gitu. Tapi apa ya, itu kan kadang kita namanya juga lagi commute, tentunya kan konsentrasi juga tidak full segala macam. Tapi yang seperti ini itu ternyata memberikan dampak positif gitu. Atau tadi ya udah saya commute, saya mau misalnya kayak berangkatnya lebih pagi biar dapat duduk agar bisa istirahat, bisa tidur misalnya. Jadi di plan dengan baik tuh si commute-nya tadi. Atau menurut saya ada orang mungkin kan bosenan gitu ya. Jadi Iya. kayak wah tiap hari kayak gini terus. Maksudnya mau dengerin musik bosen, mau baca mau nyiapin buat di kantor bosen gitu kan. Ya udah kalau saya dulu pas memang sering untuk commute jauh, saya milih kayak ganti-ganti jalur. Rute. Betul. Ganti rute, ganti transportasinya gitu-gitu. Karena itu juga akan membuat kita mungkin melihat hal yang baru segala macam. Jadi kita nggak stres lah, nggak yang ngerasa commuting itu sebagai beban gitu. Oh iya benar. Mungkin hari ini naik kereta, besok Betul. naik Transjakarta. Betul ya. gitu. Besoknya nebeng temen, Besoknya nebeng. nebeng gebetan. Nah, gitu. Ini kayak sesi terapi ya, Iya, kayaknya iya, secara bener, kolektif. Bener banget. Nah, Dok, di sini kan di meja ini ada beberapa makanan minuman. Mungkin Wes, silakan boleh nih. dicoba dulu. Ya, silakan. Iya. Kirain ini cuma kayak properti ya? properti doang. Saya tadi udah, ini boleh nggak nih gitu. Boleh silakan. Ada Boleh apa ya? aja Nili di sini? Jadi di sini mungkin background story-nya dulu ya di Oke, sini. oke. Jadi Dokter Nuri itu seperti tadi diceritakan dia penelitiannya kan di Jepang karena memang mendalami ilmu psikososialnya itu di universitas yang ada di sana. Sehingga untuk mengapresiasi itu kita sediakan sedikit lah gitu ya supaya terkenang-kenang Iya. gitu. Jadi di Siapa dalam tahu kangen ya. Siapa tahu kangen Iya. ya kan commuting di sana yang cuma gak nyampe 1 jam. Di sini ada ocha sama ada mochi nih kita sediakan untuk Dokter Nuri. Monggo silakan. Silakan. Oh, terima kasih. Arigatou Coba. gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Silakan Dok diminum. Oke, makasih. Nih, Kita kita- minumnya mesti gini nih, cuma gelasnya bukan gelas Jepang Oh ya. ya bukan, nggak apa ada kok, ada, Oh, ada. oke. Tersedia. Tersedia, oke. Cuma kurang besar Dok gelasnya. Iya. Kira-kira kalau dari Jepang itu ada makanan yang dokter kangenin nggak, Dok? Biasanya. Ada tuh, saya di sana suka namanya soba ya. Mie Jadi, dong ya. iya, jadi
pas lagi summer kayak gini, panas kayak gini kan, itu ada namanya zaru soba. Soba yang dingin, jadi kita makannya pakai saus gitu, bukan saus ya, apa namanya? Kuah. Iya, apa kayak kecapnya gitu ya, kuahnya gitu sama tempura, tuh enak banget. Itu seger banget pas lagi summer kayak gini tuh, iya itu enak banget gitu. Kalau makan udon kan panas kan, kita keringetan lagi gitu. Itu makan itu dingin ya berarti. Soba itu iya, dan soba itu dibikin dari apa ya, kayak serat gitu deh, daun, jadi lebih sehat. Kalau mie kan dari gandum, karbohidrat gitu, ini tuh lebih ke serat. Oh gitu. Ya udah, Tunggu ya, kalau browsing gitu, dulu siapa kali tahu ya buat di sini diet- di mana buat diet sih? bisa kali ya. Betul. Nah itu saya nggak tahu tuh nyari soba di sini di mana gitu. Mungkin Coba kita browsing pemirsa di mana sih? Mungkin ladies and bisa nulis gentlemen di kolom bisa komentar. di kolom komentar YouTube-nya membantu boleh saya loh. ya. Betul. Gimana sih nyari zaru ya tadi ya? Zaru soba. Soba yang dingin gitu ya, Iya. buat summer ya. Di sini summer. musim kemarau. Di sini ya. kan, iya, di sini kan summer sepanjang tahun kan. Iya, di sini kan summer terus, berarti ya harus dapet nih Iya. restoran yang menyediakan Iya. zaru soba ya. Betul. Harusnya hari sekarang juga mesti ya. Oh, nggak ada di Nggak Indonesia ya. ada, belum ketemu. Belum Dok, ketemu. mochinya aja dulu. Oke, dong. oke, oke. Boleh ya, boleh Boleh, ya. boleh, silakan. Jadi tadi zaru soba kita mesti searching nih, Dokter Betul. Ferdi. Dan kayaknya buat serat-serat saya bisa makan banyak kalau gitu ya. Bisa, alasan lagi ya, Iya. justifikasi lagi. Itu kita tema hari ini ya. Tapi kayak mungkin gitu. karena di Jepang, di Indonesia mungkin perlu tambahin kayak potongan cabai rawit. Nah, ya, iya. biar tambah sambel mungkin Tapi ya. jadi tambah keringetan ya, panas dong jadinya. Tadi Biar kan ala-ala tujuannya belum fusion dingin, gitu. loh. Itu Fusion kearifan ya. lokal gitu ya. Kearifan lokal. Bener sih, kearifan lokal. Wah, Nah, oke. oke, Dokter Nuri, kita tuh kenapa juga sediain makanan sama minuman? Karena habis ini kita bakal membombardir. Dor, ya. dor, dor. Waduh. Pertanyaan kepada Dokter Nuri. Jadi kita mau ada sesi rapid fire question. Waduh, apa tuh? Apa itu Dokter Ferdi? Kok takut saya nih. Iya, Jadi, fire gitu. Nanti itu kita akan tembak, enggak ya? Enggak. Kita Enggak, akan Bang. kasih pertanyaan, tapi Dok Nuri harus jawab dalam waktu kurang dari 3 detik, ya kan gitu. Waduh, oke. Jadi kayak harus cepet Harus gitu, cepat harus ya. cepat. Kayak Istilahnya tadi itu jangan diolah dulu, langsung hup keluar gitu. apa kan. tuh kata pertama Iya. gitu. Tapi ini ada kaitannya sama commuting ya? Iya, Oke. pasti ada kaitan sama commuting. Dan ada hukumannya ya dok, kalau misalnya Aduh. lebih dari 3 detik, yaitu teman saya di sini Dokter Amelia saya akan sih? spoiler dia. Spoiler apa yang Dokter Nuri lagi pengen tonton. Nah, karena kan film udah banyak nih. Nah, dia akan spoiler Siapa karena dia tahu hobi saya nonton. tahu gitu. Tahu lah dia kan hobi nonton. Oke. Jangan dong, tolong jangan dibongkar ya ini. Oke. Pertanyaan pertama ya dok dari saya. Apa sih satu alat yang terkait commuting yang menurut dokter tuh overrated? 1, 2. Handphone. Handphone. Oke, nggak apa-apa. Oh, Masih bisa ya. bisa. ya. Oke, kita kasih semangat dong, Dok. Jangan stres dong. Habis gak kepikir. Apa ya yang overrated? Saya positive thinking mulu nih kayaknya Iya. dokter Nuri. Ini dari tadi senyum. Oke, pertanyaan kedua. Oke. Satu lagu, musik ya, lagu dengan penyanyi, dengan ada iringan suara, musiknya paling pas buat commuting yang macet. Satu. Jazz. Oke. Oh, seleranya jazz. Oke. Jazz ya. Oke, keren Boleh banget. Orang-orang, bukan saya. Orang-orang. Kok orang-orang sih ya? Udah nggak apa-apa. Silakan. Pertanyaan Betul. ketiga, Hmm. satu kebiasaan commuting yang paling bikin seorang dosen MKK geleng-geleng. Apa itu dong? Pura-pura merem. Oh, itu dia, bener. Kadang-kadang ya dulu ya. Bener. Itu dia banget loh dok, pas banget ya dok. Itu nggak apa 1 detik loh saya jawabnya tuh. Iya. Atau pelakunya sendiri. Nggak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Satu pertanyaan yang harus ditanyakan ke HRD perusahaan soal commuting. Berapa lama kalian ini commuting dari rumah ke kantornya? Itu kayaknya jarang ditanyain. Iya ya.
Saya pernah ditanyain nggak sama Enggak, kurang makanya. diperhatiin Kurang berarti. diperhatiin ya. Oh, sedih ya. Siap-siap aja burn out kalau gitu kita stres ya. Sedih banget. Kalau gitu tanpa ditanya kita kasih tahu aja Iya. kan ya, langsung duluan gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, satu kalimat untuk diucapkan ke diri kita sendiri tiap pagi sebelum berangkat. Apa itu? Semangat. Wah, keren. Itu tapi masih satu kata dok, satu kalimat. Lah, Gimana coba? Semangat. semangat. Bapak-bapak banget ya. Harmony in action ya, gitu ya. benar-benar. Disesuaikan ya, Disesuaikan. semangat ya. Betul. Waduh, ada jok-joknya juga ya, walaupun nih materinya berat ya, ladies and gentlemen ya. Oke, mungkin kita masuk ke sesi penutup ya. Kita udah sampai penutup nih, Ya, Dokter penutup, Nuri. Kita sekarang karena penutup, YouTube ini atau podcast ini kan kita juga mungkin ada audiens yang dari Global. luar, ya, Wih, di- luar Indonesia. Kita Luar apa ekspektasinya, nih? Luar ekspektasinya Jawa? tinggi. Oke. Bukan luar Jawa ya. Bukan. Jadi kita ada satu pertanyaan yang Dokter Nuri boleh explain in English ya. Sorry. Oke. So this is our one last question for our global audience. So if you could change one thing about commuting in any country, what would it be? The mean of transportation, I think it is very important because it can make people move from private transportation like cars and others to the public transportation. And while using public transportation, we can do more sleeping, like reading or others, and it is safer. And I think that's why, and also quicker. Okay. Because if you have a proper, robust public transportation, it make you easier and convenient and faster to go to your destination. Okay. And Is it also correct? one less stressor. Ya. Yeah. Yeah. So commuting is all about your preparations and your plan ya. Yeah. So don't have a lot of stress. ya. But I believe Jakarta is going in the right way. We have Exactly. And MRT, invincible. LRT, yeah. Going in the right way, in the For- right direction, but maybe kecepatannya aja Yeah. kali ya. Gitu. Ya, I Very velocity-nya, rapid-nya sangat cepat ya. Yeah, sekarang. yeah. Oke, maka itu MKK Open Mic harus terus didengerin. Karena kita dari episode 1, sekarang episode 2. Nanti ada episode ketiga, keempat. Kemarin kita alumninya ada berapa? Berapa ribu ya? Kok sampai lupa deh? Ribuan. Ribuan alumni. Bukan ratusan Alumni loh. lagi. Iya, alumni Terus, juga. alumni berapa? loh. 900. Oh, 900. Ya kan, 900 on the ribu. way, 900 seribu. Ini mungkin ya. dihitung 2 karena gede kali. Oke dok, makasih banyak ya. Ada apa? Sebentar, saya mau kasih pertanyaan dulu nih. Oh, Kan tadi oke. nanya terus. Tadi udah ditanya, tadi di awal. Di awal aja Itu kan opening. Oh, Ini kan opening, ada closing. closing. Oke. Ya kan? Saya jadi deg-degan kalau Iya, ditanya sama dosen. aduh, Kayak deg-degan ujian juga. dulu gitu kan. Bener. Apa yang merah, kecil, dan penasaran? Merah, kecil, dan penasaran. Apa ya? Gerah, Apa ya? Tunggu. Merah, kecil, dan penasaran. Orang pasti kalau penasaran. Gak tahu lagi, apaan dok? semutnya Obi Mesah. Malu aku malu. Ketahuan umurnya. Biar gak stres. Boleh dong di spoiler lagunya. Obi Boleh, Mesah boleh, ini. boleh. aja ya. Supaya paham ya, soalnya saya aja generasi milenial kayak lupa-lupa ingat kalau Obi Mesah gitu. Apalagi Gen Z nih, boleh gak preferensinya lagu yang lebih up to date gitu ya? Kan kita bapak-bapak. Oh iya, Gitu. bapak-bapak. Oke, Justifikasinya biar nggak stres. Ya. Ya, Jadi benar. semuanya dinikmatin, dibawa positif aja. Oke? Oke. Karena santai aja. pokoknya dok, terima kasih banyak Terima ya. kasih sama-sama. banyak sudah hadir di Sama-sama. podcast ini Iya. dan juga ladies and gentlemen jangan lupa. Yang mana nih kameranya? Semuanya Oh, bisa, semuanya. Oke, bisa. oke.
Jangan lupa untuk follow MKK ya untuk tahu informasi tentang Magister Kedokteran Kerja dan juga banyak informasi lainnya, pengetahuan maupun edukasi tentang masalah-masalah di lingkungan kerja. Jadi ladies and gentlemen bisa belajar banyak. Kita punya Instagram, nanti ada juga di sini. Instagramnya prodi_mkkfkui Ya. dan juga iluni_mkk.fkui. Atau bisa juga nonton YouTube kita di Magister Kedokteran Kerja FKUI. Nanti boleh ya ladies and gentlemen kirim ide atau kirim saran apa Ya. sih topik berikutnya yang ladies and gentlemen mau kita bahas di podcast ini. Boleh di DM ya. Betul. Mau curhat juga boleh tapi mungkin nanti Boleh. Dr. Ferdi yang baca. Boleh, tapi jangan kirim yang marah-marah ya. Iya, jangan yang marah-marah, Takutnya bener-bener. nanti macetnya tambah lama kalau marah-marah Oh, ya. bisa ya, ada Yang hubungannya. positif. Ada hubungannya, Yang positif positif. aja. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Kita punya tagline nih. Iya, betul. Ah, Kita punya kita tagline. belajar dari tamu kita yang Pertama. pertama. Prof. Dewi Sumarko. Yes. Jadi tagline podcast kita adalah stay safe, stay healthy, Stay healthy. dan Dan stay stay comfortable. Comfortable. Kita ucapin sama-sama. Iya, iya. Baik. Jadi kita semua harus stay Stay safe, stay stay healthy, healthy, and dan stay stay comfy. comfy. Oh, comfy. Oke. Sip, Terima kasih, Dok. Terima kasih dong. Makasih. Dilanjutin abis Iya. itu. Oke. Semangat membara bersama kita, nyalakan harapan untuk Indonesia